Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kelas belajar. Berjumpa kembali dengan saya Aspian SPDSD Kalau untuk penggerak angkatan 10 SD 14 Santeswi Kabupaten Melawi. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Effendi Siswanto. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam dari SD 14 Santeswi Kabupaten Melawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Effendi Siswanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Effendi? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, baik, pada hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Pak. Iya baik. Sebelum nantinya saya akan mengamati proses pembelajaran di dalam kelas atau sebelum dilaksanakannya supervisi kelas Pak. Iya. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui nantinya jalannya proses pembelajaran di dalam kelas atau sebelum saya lakukan proses supervisi kelas Pak. Kemudian tujuan dilakukan supervisi kelas ini adalah untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran yang Bapak laksanakan nantinya. Baik Pak. Dan kenapa kita pada hari ini melakukan percakapan pra-observasi? Tujuannya adalah sebagai langkah awal Pak. Langkah awal, persiapan langkah awal sebelum nantinya Bapak melakukan kegiatan pembelajaran, agar Bapak lebih siap, lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid, gitu ya Pak? Baik Pak. Kemudian saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak Effendi Siswanto. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai nantinya? Baik, terima kasih Pak Kepala Sekolah. Pertama, sebelum masuk kepada ranah tujuan pembelajaran, pada pembelajaran kali ini di kelas 6, tepatnya di SDN 14 Santeswi, bahwa materi yang pertama yang saya sampaikan ini sebelum kemarin, materi yang saya sediakan adalah yang pembahasan yang kedua ini adalah tentang menerjemahkan atau mengartikan, atau dalam kaidah bahasa Arab itu menerjemahkan mufradat ayat surah Al-Kafirun ayat 1 dan 2 menjadi target pembelajaran saya Pak. Jadi pada tujuan pembelajaran mengenai Quran surah Al-Kafirun ini adalah siswa dapat mengartikan terkata Quran surah Al-Kafirun ayat 1 dan 2. Yang kedua, bahwa tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada kelas ini adalah dapat menyusun mufradat secara utuh dari ayat 1 dan 2 ayat surah Al-Kafirun tersebut. Jadi kalau saya menyimak tadi dari apa yang Bapak sampaikan, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai ya. Nah, Ya. Bagaimana area pengembangannya Pak? Yang ingin baik Pak Effendi Siswanto. Berarti ada dua, setelah saya menyimak penyampaian Bapak tadinya, berarti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai. Nah, saya ingin mendengar kira-kira bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai, atau ingin Bapak lakukan, atau Bapak observasi di kelas nanti. Untuk pengembangan yang menjadi target pembelajaran saya adalah bagaimana saya mematangkan kemampuan mereka terhadap pengetahuan terkait produk dari Quran surah Al-Kafirun yang itu kemudian di sisi keterampilan siswa mampu mendemonstrasikan secara produk dengan menggunakan kalimat penggal kata yang sudah saya siapkan satu dari arti daripada setiap kata. Baik, jadi area pengembangan yang ingin Bapak capai, ingin Bapak sampaikan nantinya adalah di bagian aspek motor Pak. Iya. Jadi saya menyimpulkan artinya berarti di situ nantinya siswa mampu mengartikan menyusun kata menjadi sebuah kalimat sempurna. Iya. Dan pada penampilannya nanti mungkin siswa ya mampu mendemonstrasikan dalam arti ya menafsirkan ya menyusun ayat-ayat di depan kelas. Demonstrasikan Termasuklah bagian dari menampilkan atau menyusun ayat di depan ayat kelas. menjadi Baik, Pak Effendi. Kemudian, nah selanjutnya saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak capai atau Bapak terapkan di dalam kelas. Mungkin dari
strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau dari metode pembelajaran yang Bapak terapkan di dalam kelas ini? Untuk strategi pembelajaran pada kali ini saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan modul kajian saya. Bagaimana saya berusaha menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman bagi peserta didik sesuai dengan emosional mereka. Kemudian dari sisi strategi atau metode itu menggunakan problem based learning, artinya siswa mampu memecahkan masalah dari persoalan Dari Pak? Iya, kemudian tentunya dengan metode-metode yang lain seperti ceramah, jawab, presentasi atau divulgasi. Kemudian baik Pak, jadi rencana yang akan Bapak terapkan di dalam kelas, jadi mungkin menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi ya Pak, yang mengintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional ya. Kemudian menggunakan pembelajaran problem based learning atau PBL dan juga menggunakan metode diskusi, kelompok, pembahasan dan juga tanya jawabnya. Nah, selanjutnya bagaimana media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di dalam kelas? Kira mungkin ada media yang disiapkan, mohon bisa disampaikan Pak? Iya. Untuk terkait media saya sudah menyiapkan kasub Pak. Kasub ini terdapat penggalan perkataan dan makna dari setiap kata. Kemudian selain itu saya juga menampilkan seperti halnya PowerPoint Pak, seperti Bapak lihat di laptop saya. Kemudian menurut ajar saya juga ada Pak. Menurut ajar saya. Kemudian juga ada daripada bagian daripada transfer kepilih nanti saya bagikan kepada peserta didik. Baik Pak Fedi, terima kasih. Selanjutnya, kira-kira kapan nih kita akan melaksanakan pembelajaran khusus Pak? Di hari apa, di kelas berapa, dan juga nantinya di jam berapa penyampaian pembelajaran Bapak? Di hari Jumat ini Pak, jam 4 dan 5 kelas 6. Baik, jadi pada hari Jumat ini saya akan masuk di kelas Bapak dan saya juga akan melakukan supervisi kelas ya Pak. Baik Pak. Melihat serta mencatat hal-hal apa yang terjadi di kelas nantinya. Baik. Kemudian nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi belajar di dalam kelas, kita akan adakan percakapan yang terakhir ya Pak? Iya Pak, baik. Yaitu percakapan pasca observasi yang mana nantinya mungkin di percakapan kita nantinya didampingi oleh Ibu pengajar praktik, Ibu Yusfa Sari. Nah, kemudian sebelum kita akhiri Pak, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita ya mulai dari awal sampai akhir pada hari ini? Dari yang saya dapatkan bahwa saya mendapat gambaran terkait media yang saya gunakan nantinya. Kemudian media apa yang sudah saya siapkan itu menjadi gambaran untuk proses pembelajaran yang saya laksanakan nanti. Baik, terima kasih Pak Bapak Teddy Suswanto atas waktu dan sudah bersedia ya seperti bincang ya dengan saya di percakapan observasi. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas di hari Jumat di hari ini ya Pak. Ya baik Pak. Jadi demikian percakapan kita pada hari ini, sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Baik Pak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya iri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik Pak. Baik, alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad subhanaka la ilaha illa anta ma'alumtana innaka antal alimul hakim. Baik, hari ini anak-anak sekalian, tepatnya hari Jumat ya, jam kedua. Hari ini kita pembelajaran apa? Pendidikan agama Islam di Turki ya. Sekalian, sebelum kita lanjut materi kita,
Terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama. Oh, satu orang. Reja, pimpin doa. Baik, katakan kepada teman-temannya ketika berdoa tidak ada yang sibuk dengan urusan yang lainnya. Coba ya. Kita berdoa, kita tidak ada yang sibuk dengan hal yang lainnya. Kita fokus berdoa, Kita fokus berdoa, bermohon kepada Tuhan mohon kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala Subhanahu wa Ta'ala agar agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kepada kita. Allah Ta'ala menambahkan ilmu kepada kita. Siap teman-teman? Tanyakan. Siap, teman-teman? Siap. Oke lagi. Yang keras. Siap teman-teman? Siap, teman-teman? Siap. Oke. Kita doa apa? Setelah kita baca doa selamat ya, sama-sama ya. Bagaimana temanmu tadi mengajaknya? Oke, silakan. Doa mulai. Doa mula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sawatil maut wa najatan wal awal wa rizal Oke, terima kasih kepada Reja ya. Jadi lain kali nanti untuk pertemuan berikutnya di giliran bukan hanya temannya saja satu orang Reja, semuanya diharapkan Bapak harapkan semuanya bisa memimpin doa. Paham? Baik, terima kasih Reja, silakan duduk kembali. Daripada maksud dan tujuan proses pembelajaran kita, terutama tentang surah Al-Kafirun. Selain kita juga dapat hafal daripada surah Al-Kafirun, lebih daripada itu kita dapat mengetahui artinya baik secara umum maupun secara khusus dengan melalui penggalan perkata atau terjemahan dalam istilahnya mufradatnya kata demi kata sehingga menjadilah kalimat yang sempurna ya. Oke ya, jadi semuanya sudah siap ya untuk pembelajarannya. Jadi hal-hal yang di rumah, gamenya, hal apapun pekerjaan rumah yang sifatnya tidak ada manfaatnya untuk dibawa ke sekolah ya, baik dari sisi pemikiran ya. Oh, saya di rumah tadi lupa matikan nasi misalnya, masak tadi ada, tinggalkan ya. Di sekolah itu kita fokus belajar agar apa? Agar ilmunya terserap, dapat diamalkan, dapat menambah ilmu sehingga kita dapat bermanfaat terkhusus kepada banyak orang nantinya kalau kita belajar dengan serius ya. Sudah siap mengikuti pembelajaran? Siap yang semangat? Siap? Yang kompak, siap mengikuti pembelajaran? Bagus. Siap meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya di luar sana? Siap? Oke, terima kasih. Kita fokus ya. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Jumat tanggal berapa? Tanggal 23. 23. Baik, sebelum kita lanjut, kita absen dulu ya. Kita absen dulu. Siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Ya? Oke, baik. Hadir semua ya. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke materi kita, coba berdiri dulu. Kita tepuk semangat dulu ya, biar tetap semangat. Tepuk semangat.
1 kali. Kalau Bapak bilang siang, tepuk 2 kali. Seperti ini. Kalau Bapak bilang sore, tepuk 3 kali. Kalau Bapak bilang malam, tepuk angin seperti ini. Karena malam itu adalah waktunya untuk tidur. Bapak cek konsentrasi ya. Artinya Bapak ingin tahu kesiapan kalian mengikuti pembelajaran PAI pada pagi hari ini. Siap? Siap. Oke. Baik. Tepuk angin. Oke. Malam. Oke. Pagi. Sore. Siang. Oke, alhamdulillah. Tepuk semangat buat kita semuanya. Oke, kita kembali. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang Quran surah Al-Kafirun. Kemarin kita sudah menulis surah Al-Kafirun. Sekarang kita masih lanjut, cuma dengan materi yang berbeda. Materi kali ini adalah tentang menerjemahkan perkata surah Al-Kafirun ayat 1 dan 2, ya. Ayat 1 dan 2. Oke. Bapak bagikan kartu, ya. Bapak bagikan kartu yang berisi tentang penggalan kata atau mufradat surah Al-Kafirun ayat 1 dan 2 serta penggalan daripada makna perkatanya. Nah, kalian sudah temukan pasangan kalian sesuai dengan kartu yang Bapak berikan? Sudah. Bagus. Bapak mau tanya dari itu kelompok pertama. Sudah temukan temannya? Sudah. Kelompok kedua? Sudah. Kelompok ketiga? Sudah. Kelompok keempat? Sudah. Kelompok kelima? Sudah. Oke. Jadi kalian sudah menemukan pasangannya. Nah, nanti kalian akan masing-masing kelompok memperagakan ke depan sesuai dengan penggalan kata dan penggalan daripada setiap artinya, ya. Paham? Oke, baik, ya. Pertama, sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih mendalam, kita harus, Bapak dan kita semua yang sedang mengikuti proses pembelajaran ini harus mengetahui tujuan pembelajaran kita. Apa yang pertama tujuan pembelajaran kita adalah yang kita target pembelajaran kita hari ini adalah siswa atau kalian dapat mengartikan perkata Quran surah Al-Kafirun ayat 1 dan 2 dengan baik dan benar. Artinya harus tepat. Misalnya kata kul, penggalan kul pada pasangannya dengan siapa? Apa artinya? Nah, jangan kul langsung maknanya wahai misalnya. Artinya itu adalah kekeliruan. Maka harus sesuai dengan katanya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah siswa dapat menyusun. Nah, artinya nanti disesuaikan. Nah, dari ayat 1 sampai ayat kedua harus sesuai. Jangan penggalan kata itu terbolak-balik. Nah, jadi seperti itu. Siswa dapat menyusun mufradat secara utuh. Artinya dari kalimat ayat 1 sampai ayat kedua itu harus jelas, harus benar, harus tepat. Paham anak-anakku sekalian? Baik, ya. Baik, sudah. Sekarang kerjasama tim, silahkan maju di depan sesuai dengan pasangannya. Di depan dari ayat pertama. Dan di depan ini penggalan bahasa Arabnya, di belakang ini penggalan terjemahannya, perkataannya. Dihadapkan ke depan. Kartunya dihadapkan ke depan. Seperti itu. Kamu juga lanjut. Ayo cepat. Bapak kasih waktu 2 menit. Cepat. Maju ke depan sesuai dengan urutannya. Lanjut. Cepat. Sesuai dengan urutannya. Bahasa Arabnya di depan. Oke. Apa tadi yang depan? Ya, bagus. Oke. Sudah sesuai dengan pasangannya? Coba kamu bacakan penggalan punya kamu apa itu? Kul. Kamu? Oke, kamu? Oke, kamu? Bagus, kamu? Ya, kamu penggalan pada kata? Katakanlah. Oke, kamu? Wahai. Oke, bagus, sesuai. Menurut kamu? Oke, sesuai ya. Kamu? Aku tidak menyembah. Oke, la a'bud, bagus. Kamu?
apa yang kalian suka. Oke, mata kudun. Oke, bagus. Tepuk tangan buat semuanya. Oke, sekarang boleh duduk kembali. Oke ya, jadi sudah kerjasama tim ya. Diharapkan seperti itu. Artinya ada kekompakan antar teman sejawat dalam satu kelas. Nah, seperti itu. Jadi itu hikmahnya juga ya. Seperti itu. Kemudian baik, ini daripada Quran surah Al-Kafirun secara utuhnya ya. Jadi model pembelajaran kita tadi adalah bagaimana dengan strategi pembelajaran adalah berdiferensiasi. Kemudian dengan model problem based learning, kemudian dengan model pembelajaran yang lainnya tentu tadi Pak menyampaikan juga ada jawab dan lain sebagainya, drill juga penugasan ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian ya baik. Nah, ini daripada mufradat atau terjemahan perkata daripada Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6-nya ya. Itu mufradatnya secara utuh ya. Nah, jadi Ridho tadi dapat mufradat yang mana? Lafal yang mana? Kul. Iya. Kemudian itu Adil? Ya ayuha. Oke, kemudian kamu jadi siapa? Kafirun? Ya, Najmi Kafirun. La akbud siapa? Oke, bagus. Mata budun? Oke, sesuai ya dengan pasangannya ya. Katakanlah, wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Nah, jadi seperti itu. Nah, maka dengan demikian kita dapat mengetahui daripada makna setiap ayat pada Quran surah Al-Kafirun. Ternyata dari penggalan perkata surah Al-Kafirun diantaranya bahwa masing-masing kata itu memiliki arti, sehingga dipadukan menjadi kalimat yang sempurna. Nah, tapi kalian sudah paham ya? Sudah paham ya? Jadi ternyata setiap kata itu ada artinya ya. Nah, itu anak-anakku sekalian. Kemudian, baik, terkait surah Al-Kafirun ya. Terkait surah Al-Kafirun. Al-Kafirun itu artinya iya, orang-orang kafir. Ya, artinya Al-Kafirun itu adalah orang-orang kafir. Kemudian Al-Kafirun ada berapa ayat? 6. Ada 6 ayat. Al-Kafirun turun di mana? Ya, Al-Kafirun turun di kota Mekah. Maka disebutlah surah Makiyah. Kalau disebut dengan surah Makiyah, artinya surah itu turun di kota Mekah. Kalau disebut dengan surah Madaniyah, artinya surah itu turun di kota Madinah. Ya. Jadi surah Al-Kafirun itu surah yang berapa? Surah yang berapa? Ke 109 ya. Ke 109. Jadi surah Al-Kafirun itu surah yang ke 109. Kemudian ada di dalam surah Al-Quran itu ada berapa surah? Ada? Iya, pintar. Jadi di dalam Al-Quran itu ada 114 surah. Al-Kafirun yang berapa? Al-Kafirun surah yang ke 109. Ya. Dari 114 surah. Ada berapa juz di dalam Al-Quran? 30. Ada 30 juz di dalam Al-Quran ya. Nah, seperti itu. Baik. Kemudian kita lanjut isi kandungan surah Al-Kafirun ya. Jadi pertama bahwa surah Al-Kafirun hadir di tengah-tengah kita. Allah hadirkan kepada kita. Apa yang dapat kalian amati dengan gambar itu? Sholat. Sedang apa?
Sedang apa gambar itu? Sholat. Sedang sholat. Berarti hubungannya kepada siapa kalau kita sholat? Kepada Allah. Allah yang menciptakan manusia. Ya. Disebutlah hablum minallah. Berarti hubungan kita dengan Allah sang pencipta kita. Nah, jadi surah Al-Kafirun memberikan pembelajaran kepada kita bahwa beragama itu harus tauhid, ya, harus tauhid. Tidak boleh kita menyia-nyiakan agama kita. Dan juga Allah mengajarkan kepada kita melalui surah Al-Kafirun untuk menghargai agama orang lain. Jadi dari sisi akidah, untukmu agamamu. Kalau kamu memeluk Islam, kuatkan keyakinan kamu kepada Allah yang menciptakan kamu melalui ibadah. Maka disebutlah hablum minallah. Kemudian makna dari surah Al-Kafirun apa ini? Gambar apa nih? Di sini ada berapa suku agama di sini? Kalau kalian amati. Ya, di situ ada Hindu, Buddha, ada masjid, Kristen, Protestan, begitu ya. Jadi mengajarkan toleransi bahwa kita tidak boleh menghina agama orang lain. Al-Kafirun mengajarkan kita untuk menghargai orang lain, atau dalam konsep Islam itu namanya tasamuh. Ya, kita harus menghargai, tidak boleh mengolok-olok agama orang lain. Kalau dalam bahasa sekarang membuli. Nah, jadi kita biasanya berhubungan dengan sehari-hari itu dengan siapa saja boleh, ya. Tapi kalau dalam hal ibadah tidak boleh kita toleransi. Tidak boleh hari ini misal Bapak pergi ke masjid, minggu depan pergi ke gereja, misalnya. Tidak boleh seperti itu. Toleransi itu bukan seperti itu. Toleransi itu tetap menghargai keyakinan, perbedaan agama yang dianut oleh masing-masing kita atau teman kalian. Mungkin kalian punya teman, nantinya ada teman yang berbeda keyakinan, ada teman yang beragama Kristen, Protestan. Tidak masalah. Untuk hubungan sosial kita tidak masalah, ya. Nah, dengan siapa saja kita boleh berteman. Itu konsepnya surah Al-Kafirun. Jadi bahwa hubungan kita dengan Allah tetap harus baik. Kemudian hubungan kita dengan sesama manusia juga harus baik. Maka disebutlah hablum minan. Maksud dari Quran surah Al-Kafirun. Oke, baik ya. Bapak rasa itu materi yang kita bahas, ya. Untuk refleksinya, hidup dari materi hari ini tentang kita menerjemahkan secara mufradat surah Al-Kafirun ayat 1 dan 2. Apa yang kamu dapat terhadap proses pembelajaran kita? Oke, bagus. Ridho dapat mempraktekkan, menemukan, kata Ridho tadi, terjemahan atau penggalan perkata dari surah Al-Kafirun, terutama ayat 1 dan 2. Karena itu yang menjadi target pembelajaran kita. Kemudian Reja, apa yang kamu dapat dari pembelajaran kita hari ini terhadap belajar mufradat atau penggalan kata dari surah Al-Kafirun? Ya, dapat menghafal perkata, kata Reja, dapat menghafal perkata. Ternyata setiap kata memiliki makna, sehingga dengan penggalan kata itu yang memiliki makna tersebut sehingga menjadikan utuh, menjadilah sebuah arti yang sangat luar biasa, sehingga mengajarkan kita terhadap pesan-pesan yang Bapak sampaikan di dalam, artinya terkait hablum minallah, kemudian juga terkait dengan hablum minallah. Baik, tepuk tangan buat kita semua. Oke, sebagai pemahaman yang lebih matang, Bapak ingin mengetahui pemahaman yang lebih matang, Bapak punya LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Nanti kalian jawab sesuai dengan
materi yang telah kita bahas dan telah kita ulas, ya. Kalian jawab dengan tepat. Sebelum menjawab tulis nama, ya. Baik. Tulis nama ya di LKPD-nya. Kalian tulis nama, kalian jawab dengan jawaban yang benar. Oke, tulis nama. Sip. Kerjakan ya. Kerjakan. Namanya Fadil. Ya, namanya sesuai yang sudah Bapak tentukan. Di sini nama. Ini LKPD-nya, lembaga kerja yang harus kalian kerjakan. Jadi untuk yang ini kurang jelas. Jadi ya, setiap satu soal itu poinnya 10. Jadi kalau 5 soal betul semua berarti 50. Berarti nanti hasilnya jumlah nilai dikali 100. Baik, sudah selesai? Sudah ya. Oke. Coba kamu, Aulia, Bapak mau lihat, maju. Jawaban kamu. Sama kamu lagi ya. Baik. Al-kafirun. Mana kita di sini? Al-kafirun apa artinya nih? Orang yang kafir. Orang kafir. Bagus. Surah Al-kafirun terdiri dari berapa ayat? 6 ayat. Oke, bagus. Katakanlah lafal dari Orang kafir. Betul ya. Kemudian ya apa nih baca ini? Ya ayyuhan. Oke, apa artinya? Wahai. Bagus. Ini apa nih depan nih? Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Arti surat Al-Kafirun ayat. Oke, dah. Bagus. Tepuk tangan. Bagus ya. Betul ya. Betul semua dia. Kalau itu coba kamu itu Hendra. Kamu gimana kamu? Coba kamu baca. Al-kafirun. Kafirun artinya orang yang kafir. Oke. Kemudian kedua. Al-Kafirun terdiri atas 6 ayat. Oke, katakanlah lafal Katakanlah lafal dari ayat dari ini. 1 atau Apa yang punya itu tadi? Yang punya itu tuh. aku tulis lafal 4. Ya, cool. Ya, cool ya. Ini cool ya. Cool. Kamu harus tulis sedikit lah Inggrisnya. Kemudian apa nih? Apa baca nih? Perhatikan kata apa nih? Ya. Oke, apa artinya? Wahai. Oke, bagus. Dah, oke, bagus. Betul semua ya? Bagus. Yang lain sudah semua ya? Oke, nanti Bapak koreksi. Oke, mana yang dah? Bapak lupa. Dah, dah? Lupa. Belum? Udah. Sudah kan? Udah semua ya? Udah ya? Udah semua. Saya? Udah. Udah semua kan? Oke, udah semua ya? Baik. Nanti Bapak berikan nilai ya. Oke. Kemudian cukup ya? Baik. Sebelum kita pulang ya, tadi kita sudah refleksi juga, sudah mengambil manfaat dari pembelajaran kita hari ini ya. Tadi diantaranya dari teman kalian, kesimpulannya materi kita hari ini adalah bahwa pertama kalian dapat menerjemahkan per kata demi kata surah Al-Kafirun terkhusus sesuai dengan tujuan pembelajaran kita ayat 1 dan 2. Kemudian selain itu juga secara umum dapat kita simpulkan bahwa surah Al-Kafirun itu mengajarkan kita bagaimana komunikasi baik kita kepada hablum minallah, kepada Allah dan kepada sesama manusia. Bahwa orang beriman itu tidak hanya berbuat baik kepada Allah saja melalui ibadah, melainkan juga Allah menekankan juga kepada kita untuk kepada sesama manusia juga kita harus berperilaku baik, gitu ya. Baik, untuk ke depan, untuk minggu depan, pertemuan minggu depan kita belajar menghafalkannya, ya, menghafalkannya secara utuh dari ayat 1 sampai 6 surah Al-Kafirun. Kemudian
di rumah ya, sebagai bentuk pengayaan di rumah, kalian cari arti penggalan perkata ya, penggalan perkata daripada Quran surah Al-Kafirun ayat 3 sampai 6 ya. Cari di rumah, cari di mushaf Al-Quran terjemahan perkata ya, seperti yang kita pelajari tadi, seperti punya bapak tadi kan ada tuh. Nah, nanti kalian cari lagi nih ya. Ini dia. Nanti kalian cari di rumah penggalan perkata Quran surah Al-Kafirun dari ayat 3 sampai ke ayat 6. Diharapkan mudah-mudahan dengan demikian kita lebih dapat mentadaburi, lebih dapat memahami maksud dan tujuan Allah hadirkan setiap ayat-ayatnya di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita pada akhir zaman tetap berpegang teguh, tetap berkeyakinan menjadi hamba Allah yang benar, hamba Allah yang disayangi Allah, karena tetap berpegang teguh kepada ayat-ayatnya atau firman-firmannya. Paham anak-anakku sekalian? Baik. Sebelum Bapak akhiri, kita berdoa. Satu orang pimpin. Giliran ya, ada Tumi. Oke, Tumi. Pimpin doa. Maju saja. Oke, kasih tahu teman-temannya sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Sebelum kita pulang, marilah berdoa. Diharapkan kawan-kawan fokus, tenang, dan tidak ada sibuk dengan hal yang lainnya. Oke, siap teman-teman gitu? Siap teman-teman? Jawab. Siap. Oke, berdoa mulai. Berdoa mulai. Baiklah, sebelum kita pulang ya, biar tetap semangat. Besok tetap semangat lagi gitu ya, lebih semangat lagi kalau bisa. Oke, ayo ajak temannya. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita tepuk semangat dulu biar tetap semangat gitu. Teman-teman, mari kita tepuk semangat dulu. Ya, tetap semangat. Siap? Siap. Oke, berdiri semuanya. Berdiri. Ayo, tepuk semangat. Tepuk semangat. Ulangi, berdiri. Kamu juga harus semangat sebagai pemimpin teman-teman kamu. Ayo, tunjukkan semangat. Semangat. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Sekali lagi, belum duduk. Terakhir dari Bapak lagi. Ingat tadi ya. Kita konsentrasinya ya. Masih konsentrasi ya. Jangan-jangan. Supaya apa? Supaya pulang juga ada membekas di kepala ya. Jadi ilmunya masih teringat. Tadi belajar masih ingat. Bapak konsentrasi lagi. Selamat pagi. Bapak bilang kan tepuknya. Tepuk ya. Masih ingat ya? Berapa kali ya? Sore. Malam. Pagi. Siang. Pagi. Siang. Malam. Siang. Sore. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke, sampai jumpa ketemu minggu depan untuk pembelajaran pendidikan
soleh dan soleha. Semoga menjadi anak yang selalu dapat membawa kebaikan untuk agama, bangsa dan negara, terutama untuk kedua orang tuanya. Tetap semangat, tetap harus belajar supaya masa depan kalian lebih indah dan lebih cerah, lebih baik. Jadikan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin dan seterusnya. Hari besok harus jauh lebih baik daripada hari ini. Paham? Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku kau lihat astagfirullahaladzim. Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa kembali dengan saya Aspian SPDSD, calon guru penggerak dari Istimewa Tesuri Kabupaten Melawi, dalam percakapan pasca observasi. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Effendi Siswanto. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam dari Istimewa Tesuri Kabupaten Melawi. Kemudian dan juga ditemani oleh Ibu Misbah Rinasari. Beliau adalah guru mengajar praktik dari SMP Negeri 1 Hilir Kabupaten Melawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Effendi, Pak Ibu Misbah Rinasari, dalam kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Baik. Sebelum saya mulai percakapan pasca presentasi dengan Bapak Effendi Siswanto, yang mana beliau setelah saya presentasi di dalam kelas, sebagai pengantar, saya silakan kepada Ibu Misbah Rinasari untuk mengawali kegiatan percakapan pasca presentasi kita pada hari ini. Ya, waktu dan tempat saya silakan kepada Ibu. Ya baik, terima kasih Pak Aspian atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membuka kegiatan percakapan pasca observasi ya Pak ya. Nah jadi kegiatan pasca observasi ini merupakan serangkaian kegiatan coaching supervisi akademik yang mana ada 3 tahap yang harus Bapak-Bapak lakukan. Tentu saja Bapak-Bapak juga sebelumnya juga sudah melakukan percakapan pra-observasi ya Pak ya. Nah, di dalam percakapan pra-observasi ini tentu Pak Effendi juga sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya Pak. Nah, selanjutnya untuk mencapai tujuan pembelajaran itu tentu saja ada area pengembangan yang hendak Pak Effendi capai. Dan itu sudah tersampaikan juga dengan Pak Aspian kan ya. Nah, kemudian ada juga strategi yang akan Pak Effendi gunakan dan itu saya yakin juga sudah disampaikan juga dengan Pak Aspian. Dan berikutnya setelah percakapan pra-observasi ada tahap observasi ya. Nah itu juga saya yakin sudah dilakukan di kelas dan juga saya sudah melihat videonya juga. Nah selanjutnya pagi ini Bapak-Bapak sekalian akan melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi ya. Nah di dalam kegiatan pasca observasi ini nanti Pak Effendi bisa merefleksikan hasil kegiatan pembelajaran yang sudah Pak Effendi terapkan di kelas itu apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan kan seperti itu. Kemudian upaya-upaya apa saja yang Pak Effendi akan lakukan supaya bisa meningkatkan kualitas dan mutu pembelajaran berikutnya. Kemudian tidak lupa juga dengan rencana tindak lanjutnya. Baik, untuk menghemat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada Pak Aspian dan Pak Effendi untuk melaksanakan percakapan pasca observasi. Pada Pak Aspian disilakan. Baik, kembali saya ucapkan terima kasih atas pengantarnya dari Ibu kali ini. Baik Pak Effendi, langsung kita mulai aja untuk menginjak waktu. Dan saya sudah membuka Pak Effendi. Baik, kabarnya ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah luar biasa sehat. Pada hari ini kita akan bincang ya Pak. Iya. Akan mengadakan percakapan pasca observasi. Mungkin saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya observasi yang sudah kita laksanakan di dalam kelas. Dimana tujuan itu Pak, tujuan untuk mengevaluasi Pak. Iya. Mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas ketika kita observasi ya Pak. Kemudian untuk pertanyaan yang pertama ini
Bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya observasi yang sudah berlangsung di dalam swasta? Baik, terima kasih sebelumnya Pak. Alhamdulillah tentunya saya sudah melakukan presiden terkait pertanyaan Bapak kepala sekolah terkait perasaan tentunya pertama kita agak merasa tegang juga gitu kan, tapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu bisa saya atasi. Baik, ya alhamdulillah Pak Edi. Ya, itu merupakan pengalaman yang bersama-sama luar biasa sekali. Kemudian bisa diceritakan kembali Pak, mungkin dari observasi yang dilaksanakan, area pengembangan apa yang sudah Bapak lakukan di dalam tindak 19, kemudian langkah-langkahnya serta tahapan yang apa yang sudah Bapak lakukan di dalam ketika observasi. Jadi kita bisa ceritakan kepada semua. Sebelumnya kemarin sebelum saya mulai observasi sebelum tahu observasi dan juga kelas, saya juga sudah menyediakan modul daripada pembelajaran yang hendak saya sampaikan di kelas 6. Kemudian juga saya menyediakan handout surat al-Kafirun juga, kemudian daripada katsot daripada ayat-ayat surat al-Kafirun. Kemarin hal yang ingin saya kembangkan ya, baik pertamanya sebelum saya menyampaikan apa yang hendak saya kembangkan, kemarin saya menyampaikan tentang surat Al-Kafirun ayat 1 dan 2 tentang mufradatnya, terjemahan kata dari Quran surat Al-Kafirun. Kalau bicara tentang ayat daripada materi surah Al-Kafirun itu, pertama adalah hal-hal yang perlu diperhatikan oleh guru dalam menyampaikan ayat itu bisa pertama tajwidnya, kemudian terjemahan perkata daripada surah itu yang dikembangkan dari sisi materi mengenai surah-surah gitu ya. Nah, kemarin saya mengambil menerjemahkan atau dikenal dengan istilah mufradat daripada surah Al-Kafirun ayat 1 dan ayat 2. Untuk dari sisi pengetahuan yang bisa saya kembangkan, saya kemarin berharap untuk anak-anak kelas 6 bisa mengetahui daripada perkata daripada ayat surah Al-Kafirun, ayat terutama ayat 1 dan 2 sebagaimana tujuan pembelajaran saya. Itu yang dari sisi pengetahuan. Selain itu juga siswa juga diharapkan ketika mengetahui daripada makna kata daripada ayat surah Al-Kafirun ayat 1 dan 2, sekaligus mereka juga mampu menyusun kata sebelum mempraktikkan daripada surah Al-Kafirun ayat 1 dan 2 secara utuh dan benar. Kemudian dari sisi keterampilan, kemarin saya sudah menyediakan juga maksud atau penggalan kata atau mufradatnya. Jadi saya panggil setiap siswa itu dengan secara acak bagaimana mereka setelah mengetahui daripada terjemahan perkataannya, kemudian diharapkan siswa juga mampu mencari pasangannya sesuai dengan penggalan kata atau mufradat dari surah Al-Kafirun tersebut, sehingga dipasang secara acak. Dan saya berikan kesempatan kepada siswa-siswi untuk mencari pasangan mereka. Ternyata alhamdulillah mereka mampu mencari pasangan mereka masing-masing sesuai dengan penggalan, misalnya kul katakanlah misalnya, kemudian ya ayuha misalnya wahai. Jadi mereka mampu mencari pasangan mereka sesuai dengan penggalan atau mufradat perkata dari surah Al-Kafirun ayat 1 dan 2 tersebut. Baik, terima kasih Pak Beni. Jadi saya dari apa yang disampaikan, jadi mulai dari sudah tahu tampilannya ya. Jadi pelajaran tadi itu sudah diterjemahkan, di situasi mengetahui ayat ayat 1 dan ayat 2. Kemudian di tampilannya siswa mampu mendemonstrasikan ya, mampu menampilkan, mampu membaca ayat per ayat. Pak, coba. Kemudian juga tambah sedikit Pak. Kemudian juga saya juga menggunakan metode strategi pembelajaran, kemudian ceramah, dakwah, presentasi, demonstrasi, drill, problem basic learning. Kemudian juga berusaha juga kemarin meskipun belum sempurna, mungkin perlu masukan-masukan dari Bapak atau supervisor dari mungkin
tentang terkait pembelajaran berdiferensiasi. Baik, selanjutnya tentang mendengar. Nah, kira-kira menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan di kelas? Apakah sudah berhasil atau tidak? Baik Pak, tentunya kalau bicara tentang kesempurnaan, saya pribadi merasa masih perlu banyak belajar. Mungkin perlu belajar dari Bapak, gitu, dan ini mungkin lebih spesialisir untuk meningkatkan bagaimana pembelajaran yang baik tentunya, yang tentunya berpihak kepada siswa. Baik, berarti sudah benar-benar dilakukan dengan baik ya Pak. Ya. Namun masih ada Masih kekurangannya. ada. Jadi menurut Bapak, kira-kira apa sih kekurangannya yang Bapak alami atau mungkin kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat menghadapi proses pembelajaran di dalam kelas? Mungkin bisa diceritakan Pak, mungkin tantangannya, kendalanya gitu. Iya. Terkadang memang kendala itu terkendalanya terkadang kita mungkin sama-sama dengan rekan-rekan siswa mungkin sudah tahu terkadang memang siswa kita itu dari sisi pengetahuan maupun keterampilan tentunya berbeda-beda. Ada mungkin levelnya tinggi, ada yang sedang, mungkin ada yang kurang, gitu kan. Mungkin itu yang menjadi terkadang masalah bagi kita, gitu kan. Tentunya kita perlu mengetahui kondisi mereka, karakter mereka, ya, atau kemampuan mereka lagi lah, gitu kan. Nah, yang mungkin tentunya perlu memperhatikan dari mana kelebihan dan kekurangan mereka, perlu kita sinkronkan kembali dengan materi yang hendak kita berikan kepada mereka. Artinya melihat dengan bakat dan minat mereka dan serta kemampuan mereka lagi, gitu Pak. Jadi kalau saya mendengar dari apa yang Bapak sampaikan, tidak semua siswa itu Ya, ada juga yang tidak terlibat gitu Pak, karena memang mungkin kemampuan mereka kurang aktif, gitu kan. mungkin hanya Mengandalkan temannya, teman-temannya ya, Iya. semua mungkin lah langsung. Iya, tidak semuanya. Ada yang memang sudah bisa, sudah ibaratnya Nah, pantas gitu. ya. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Pak? Mungkin ada yang siswa yang kurang aktif, Ya. ada yang aktif, ada yang mengandalkan temannya saja. Mungkin apa penyebabnya seperti itu Pak? Mungkin lagi dan lagi bahwa kita perlu mengetahui karakter mereka Pak. Mungkin gaya belajar mereka, karena memang siswa itu kan belajarnya gaya belajar mereka itu akan ada visual. Mungkin itu yang perlu diperhatikan dulu, karena guru harus memberikan apa gitu kan. Kemudian juga gaya belajar siswa itu ada auditori, sukanya mendengar, gitu kan. Ada yang mungkin tidak statik, banyak bergerak gitu lah. Mungkin itu yang perlu saya pribadi memahami karakter mereka mungkin gitu Pak. Mungkin saya kedepannya berusaha gitu belajar memahami karakter mereka. Baik, mungkin itu merupakan sebuah rencana ya Pak? Iya, Ya, insyaallah. pada saatnya nanti proses belajar ke depan, mudah-mudahan nanti Bapak akan bisa menyesuaikan lah ya. Ya, insyaallah. Kelas dengan kenyamanan mereka, menggunakan gaya belajar masing-masing. Jadi yang Bapak sampaikan tadi mungkin cara belajar yang visual, gaya belajar auditori, mungkin gaya belajar estetik ya. Gitu ya Pak. Iya. Selanjutnya mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan rencana-rencana dapat terrealisasi ya Pak. Ya, dengan proses pembelajaran yang lebih baik lagi mungkin dibandingkan dengan yang kemarin. Iya. Jadi mungkin depannya lebih baik lagi. Jadi nanti mudah-mudahan saya tunggu dari cerita-cerita Bapak nantinya apakah bisa terrealisasi. Kira-kira kapan nih Pak Bapak akan melakukan perubahan dengan rencana yang Bapak sampaikan tadi, dan siapa kira-kira nanti yang akan menjaga konsisten ini terhadap rencana Bapak ini? Baik Pak. Terkait kapan mungkin saya akan tentukan jadwalnya, tempatnya, jadwalnya, tentunya waktunya kan. Kemudian siapa-siapa saja mungkin terutama kepala sekolah dan teman-teman sejawat saya yang sudah di SDN 14 tersebut. Baik, tidak waktu sebenarnya Pak. Iya. Jadi yang menjadi konsisten, menjadi komitmennya, yang menjadi apa namanya nantinya sesuai rencana Bapak, mudah-mudahan ini bisa secepatnya dilaksanakan. Amin. Ya, dan mudah-mudahan bisa terrealisasi ya Pak. Iya. Ya, sesuai dengan rencana yang
tugas dengan jumlah pembelajaran yang kita sampaikan di dalam. Jadi itu cukup banyak tadi. Baik, selanjutnya beberapa kali kita pada hari ini Pak Freddy. Iya. Ya, selanjutnya apa yang sudah saya sampaikan kepada Bapak yang bermanfaat. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Sari sebagai topik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait jalannya kegiatan percakapan seperti yang mungkin yang sedang dilaksanakan antara saya dengan Pak Konjo terkait dengan jalannya pasca observasi. Baik, saya upload dulu ya untuk Bapak berdua. Alhamdulillah sudah melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi ya Pak Effendi. Bagaimana perasaannya Pak Effendi? Ada deg-degan. Oh, deg-degan ya. Nah, jadi saya sangat mengapresiasi sekali dari Bapak supervisornya ya, dari Bapak kepala sekolahnya bahwa sebenarnya ini adalah percakapan yang menggali potensi dari Bapak Effendi sendiri. Nah, mungkin Pak Effendi bisa menyadari dari tadi untuk meningkatkan hal-hal yang belum baik itu dari diri Pak Effendi sendirilah yang menggali itu kan potensinya. Dan dari tadi juga Pak Asfian tidak ada menyampaikan semacam usulan atau saran, nah tidak ada. Jadi Pak Asfian hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan, jadi Pak Effendi lah yang menjawab semua berdasarkan potensi dan diri sendiri. Nah, jadi saya akan mengamati untuk jalannya proses coaching ini ya Pak Asfian terkait dengan Tirta ya, yaitu tujuan, identifikasi, rencana tindak lanjut, kemudian tanggung jawabnya ya. Nah, untuk tujuan tadi sudah tersampaikan dengan baik bahwa tujuan dari percakapan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi jalannya pembelajaran yang sudah Pak Effendi lakukan. Nah, dari percakapan berikutnya juga itu sudah tergambar evaluasi apa yang sudah baik, apa yang belum baik, dan apa yang mesti ditingkatkan lagi. Yaitu sudah tergambar pada saat percakapan tahap identifikasi. Nah, identifikasi itu sudah jelas sekali materinya apa, ditanyakan kembali, area pengembangannya mana ingin dicapai, kemudian kendalanya bahwa muridnya ada yang kurang aktif. Nah, dia sudah ditanyakan mengapa itu bisa terjadi karena belum memperhatikan kebutuhan belajar muridnya. Itu sudah disampaikan oleh Pak Effendi. Kemudian rencana tindak lanjut juga sudah Pak Effendi sampaikan terkait dengan bagaimana sih cara menangani anak ini supaya mengetahui gaya belajarnya. Nah, kemudian dari tanggung jawabnya siapa yang akan diajak untuk berkolaborasi untuk memperhatikan kan supaya tetap konsisten. Nah, itu Pak Effendi juga sudah menyampaikan bahwa dari kampus sejawat, kemudian dari kepala sekolah juga bisa juga tidak memaksimalkan komunitas belajar yang ada di sekolah. Jadi seperti itu. Baik, saya pikir semua tahapan percakapan pasca observasi sudah dilaksanakan, sudah dilakukan dengan amat baik. Jadi saya ucapkan selamat kepada Pak Asfian yang memang luar biasa sudah menjadi coach yang luar biasa untuk Pak Effendi, dan Pak Effendi juga coach yang luar biasa sehingga tergalilah potensi-potensi yang ada di dalam diri Pak Effendi untuk peningkatan mutu kualitas pembelajaran di kelas berikutnya. Demikian umpan balik dari saya, Pak Asfian. Saya kembalikan ke Pak Asfian. Baik Bu, terima kasih banyak atas kembali serta tanggapannya terkait dengan percakapan pasca observasi pada hari ini. Baik, akhirnya kegiatan rangkaian studi akademik sudah selesai pada hari ini, dimulai dari kegiatan percakapan observasi di kelas sampai dia di akhirnya adalah percakapan pasca observasi. Jadi sebelumnya ucapkan terima kasih waktu dan kepada Pak Effendi Susanto, Pak Nasari yang sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi